Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kembali kita mau belajar dan merenungi firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami menyadari kedaulatan Engkau atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan benar, hidup kami akan mengalami banyak hal yang tidak pernah kami ketahui apa yang akan ada di depan kami. Tapi kami percaya kami bisa berjalan mulus bersama dengan Engkau. Biar firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, firman-Mu yang menjadi penerang atas setiap apa yang kami kerjakan, dan firman-Mu menjamin setiap apa yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, izinkan kami diberkati oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari sejenak kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita menerima segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita reka-reka, dan bahkan terkadang kita tidak pernah tahu bahwa hal-hal besar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, justru itu yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita berdoa, kita meminta apa yang jadi keinginan kita, tapi Tuhan seringkali melakukan apa yang jadi keinginannya karena Dia berdaulat atas kita. Dia Allah memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, dan ujungnya kita percaya adalah kebaikan bagi hidup kita. Amin. Banyak orang hanya percaya kepada apa yang bisa dilihat atau dirasakan, tetapi Allah tidak terbatas oleh penglihatan atau pemahaman manusia. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dalam dimensi iman dan kasih, sebab Allah menyediakan sesuatu yang jauh melampaui ekspektasi manusia, khususnya bagi mereka yang mengasihinya. Allah menyediakan hal-hal yang ajaib dan tidak terduga. Apa yang Allah sediakan tidak terjangkau oleh panca indera kita. Artinya, penglihatan saudara dan saya, penglihatan manusia terbatas, tapi rencana Allah tidak pernah terbatas. Janganlah menilai masa depan kita berdasarkan kondisi dan keadaan kita hari ini, karena Tuhan sudah sediakan sesuatu yang belum pernah kita bayangkan. Jauh-jauh sebelum kita merasakan sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, ada rancangan indah Allah di depannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Inilah firman yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11-12. Kunci berkat yang tak terbatas adalah kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, kunci berkat yang tidak terbatas adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar emosi. Itu ditunjukkan lewat ketaatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi dan ikut bekerja sama dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, karena firman dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasih membuka rahasia dan perkenanan Allah terhadap diri kita. Orang yang mengasihi Tuhan, maka hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus, akan mendapat pewahyuan, bukan hanya sekedar informasi. Ia akan diberi kemampuan untuk melihat yang ilahi, bukan sekedar logika. Saudaraku, saya akan tutup dengan sebuah perumpamaan ya. Ada di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani tua yang buta sejak kecil. Meski tidak bisa melihat, ia sangat mengasihi Tuhan dan setiap hari ia memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ia hidup dalam kesederhanaan, menanam tanaman di ladangnya yang kecil dan membagikan hasil panennya kepada tetangganya yang membutuhkan. Banyak yang memandang sebelah mata karena petani itu miskin dan buta, dan dianggap tidak memiliki masa depan. Suatu hari, desa itu mengalami kekeringan panjang. Banyak petani kehilangan panen dan mulai menjual tanah mereka satu persatu. Tetapi petani buta itu tetap tenang. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya.
Dengan iman ia tetap mengolah tanahnya yang gersang, meskipun ia tidak melihat hasil apapun. Namun apa yang disangka? Beberapa bulan kemudian, sekelompok ahli geologi datang ke desa itu untuk melakukan penelitian dan meriset tanah. Setelah beberapa penggalian, mereka menemukan bahwa di bawah ladang petani buta itu tersimpan cadangan emas yang sangat besar. Maka seketika itu pemerintah pun datang untuk membeli tanah itu dengan harga yang luar biasa. Dan ini membuat seluruh penduduk desa yang lain tercengang-cengang dan merasa kaget. Si petani buta yang selama ini dianggap tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki masa depan, ternyata dia duduk di atas harta karun yang selama ini ia sendiri tidak mengetahuinya. Namun ketika orang-orang bertanya, apakah ia akan memakai uang itu untuk hidup mewah, ia hanya menjawab, saya sudah bahagia selama ini karena saya memiliki Tuhan. Emas ini, harta ini hanyalah bonus. Sementara hadiah yang terbaik dan terindah buat saya adalah Yesus Kristus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Petani itu tidak bisa melihat secara fisik, tapi imannya melihat janji Tuhan. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Orang-orang yang di sekitar tidak pernah membayangkan bahwa orang seperti dia akan menerima hal yang besar dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bahkan si petani sendiri tidak pernah membayangkan bahwa ladangnya menyimpan kekayaan yang luar biasa. Itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak selalu dalam bentuk emas, tetapi dalam damai sejahtera, sukacita, pemulihan, penggenapan janji, dan kemuliaan kekal yang jauh melebihi apapun di dunia ini ketimbang hanya harta semata-mata. Berkat tak terduga akan datang untuk kita yang mengasihi dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30 menutup renungan pagi kita hari ini. Dan akhirnya saudaraku, percayalah kita akan menerima berkat yang tidak terduga pada pagi hari ini sepanjang hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Karena iman kami adalah, sebagian dari iman kami adalah percaya dengan sesuatu yang belum kami terima Bapa. Karena kami tahu sesuatu yang belum kami terima sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur dan kami akan jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dan jalani dengan penuh kasih. Karena kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Hingga apa yang kami lakukan menjadi berhasil oleh karena Engkau. Pelihara dengan sempurna setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.